إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin rahimakumullah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam takwa Allah janjikan banyak kebaikan. Dengan takwa Allah akan berikan solusi untuk setiap permasalahan, baik yang sekarang maupun nanti di akhirat yang akan datang. Faqad fazal muttaqun. Orang yang bertakwa pasti sukses dunia dan akhiratnya. Hadirin rahimakumullah, sebagai seorang muslim, laki maupun wanita, tentunya kita seringkali mendengar satu ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan cerita keinginannya untuk menciptakan manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Ayat itu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah wahai Muhammad ketika Allah Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di atas muka bumi. Para malaikat berkata, apakah engkau akan menciptakan di atas muka bumi makhluk-makhluk yang akan membuat kerusakan dan juga akan menumpahkan darah? Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini yang Allah maksudkan, yang akan Allah jadikan sebagai khalifah adalah kita, yakni manusia pertama yang Allah ciptakan adalah Adam, dan Adam adalah laki-laki. Yakni sebagaimana Adam adalah khalifah, maka saya dan Bapak sekalian adalah khalifah di atas muka bumi. Hadirin rahimakumullah, sebagai seorang khalifah, maka tentunya Allah akan bekali keilmuan. Allah akan bekali sifat-sifat sebagai seorang pemimpin, di mana laki-laki sejak lahir, maka Allah pasti akan tumbuh kembangkan dalam diri mereka sifat atau jiwa pemimpin. Jadi sudah seharusnya kita semua sebagai laki-laki mengerti bahwa kita adalah khalifah. Allah berikan amanah yang begitu besar kepada kita kaum Adam, kaum laki-laki, untuk mengatur dunia alam yang sebesar ini. Namun hadirin rahimakumullah, bukan hanya dunia yang sebesar ini yang Allah serahkan dan amanahkan kepada kita, namun dunia kecil kita pun, di mana di situ ada istri-istri kita, ada anak-anak kita, ada keluarga kita,
maka kita adalah merupakan pemimpin bagi mereka dalam rumah tangga kita sendiri. Maka khalifah adalah dia adalah manusia yang akan melaksanakan hukum-hukum dan perintah-perintah Allah dan juga menyampaikan hukum-hukum dan perintah Allah kepada orang-orang di sekitarnya. Maka kita sebagai laki-laki berkewajiban untuk memperhatikan bagaimana iman istri dan anak kita, berkewajiban memperhatikan bagaimana ketakwaan anak dan istri kita, dan nanti kelak di akhirat akan dimintain pertanggungjawaban amanah tersebut. Hadirin rahimakumullah, sehingga Allah katakan wa'allama Adam al-asma'a kullaha, sehingga Allah pun ajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama kebendaan. Dari ayat ini ulama-ulama katakan bahwa dari awal Nabi Adam adalah orang yang pertama kali belajar bahasa Arab dan bercakap dengan bahasa Arab, dan semua nama-nama yang ada di atas bumi, langit, di antara keduanya semua Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dialah Adam alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah telah menciptakan kalian semua dari satu jiwa, yakni Adam, yang Allah akan angkat sebagai khalifah, yang Allah ajarkan banyak ilmu kepadanya. Wa khalaqa minha zawjaha, lalu Allah menciptakan pasangannya, di mana dalam tafsirnya tentu pasangan Adam adalah Hawa. Dan ketika Hawa diciptakan dan ditanya kepadanya oleh Adam, kenapa engkau diciptakan? Maka di antara jawabannya dalam tafsir adalah supaya engkau tenang dengan atau bersamaku. Hadirin, maka pemimpin adalah kaum laki-laki, yang bekerja adalah kaum laki-laki. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'duhum 'ala ba'd. Karena Allah mengangkat derajat laki-laki lebih daripada kaum wanita. Tentunya berarti Allah berikan kelebihan laki-laki secara umum lebih dari atas wanita. Walaupun nanti pada prakteknya ada juga sebagian wanita yang lebih tinggi daripada laki-laki dalam kecerdasan, emosional, dan juga yang lainnya. Namun secara umum, secara jenis, bahwa di mana laki-laki secara umum Allah sudah kasih kelebihan. Makanya dialah pemimpin bagi wanita, istri, dan juga anak-anak keluarga di rumahnya. Hadirin rahimakumullah, yang ingin kita sampaikan dalam khutbah hari Jumat yang penuh berkah dan mulia ini adalah bahwa hari ini banyak kaum laki-laki yang kita sebut dengan ayah tidak lagi mengetahui fungsi sebagai seorang ayah dan laki-laki dalam rumah tangganya, sehingga pantaslah jika ada beberapa negara, dan diantaranya negara kita Indonesia, yang disebut dengan negara tanpa ayah. Jadi negara tanpa ayah bukan berarti kemudian banyak wanita janda ditinggal mati suami, tapi banyak ayah yang tidak berfungsi sebagaimana semestinya, sehingga anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang semestinya dari ayahnya sendiri, sehingga istri tidak mendapatkan etika, adab, pelajaran dari suaminya sendiri. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita berkata al-ummu madrasatun, bahwa wanita atau ibu dari anak-anak kita adalah sekolah bagi anak-anak kita. Jadi kita cukup kerja, berangkat pagi, pulang malam, begitu seterusnya, sementara pendidikan kita serahkan kepada istri kita. Hadirin, benarlah memang adanya bahwa istri kita adalah madrasah bagi anak kita. Tapi bukankah kita semua tahu bahwa tidak mungkin seorang guru di satu lembaga pendidikan seperti sekolah, pesantren, dan lainnya, mereka bekerja sendiri, mereka bergerak sendiri? Tentunya ada yang disebut dengan kepala sekolah, ada disebut dengan pengasuh, rektor, dan sebagainya. Maka inilah kepala sekolah yang memiliki visi dan misi, bagaimana anak-anak didiknya akan maju, mau dibawa ke arah mana mereka. Inilah kerja seorang pemimpin. Maka nanti para guru-guru, mereka adalah tangan kanan yang tinggal menerapkan visi misi yang diinginkan oleh seorang kepala sekolahnya. Hadirin, kita sebagai kepala sekolah di rumah tangga kita sendiri, maka seorang ayah seharusnya semua punya visi yang jelas, punya misi yang jelas, lalu dibicarakan dengan istrinya masing-masing, lalu kemudian mereka bikin kesepakatan bahwa ada masa-masa di mana istri memberikan pelajaran, tapi tentunya ayah juga tidak lupa harus memberikan pendidikan kepada putra-putrinya yang ada di rumahnya. Hadirin rahimakumullah, tugas seorang ayah sebagai kepala sekolah, satu adalah dia punya visi dan misi, membentuk visi dan misi, kemudian menyampaikan kepada istrinya. Lalu kemudian istri yang akan bisa menjadi tangan panjang daripada laki-laki atau suaminya, mengajari anak-anaknya. Tapi bukan berarti kemudian ayah lepas tangan begitu saja. Hadirin rahimakumullah,
Ayah jangan dulu bangga disebut seorang ayah atau dipanggil ayah oleh anaknya jika dia sebenarnya tidak berfungsi sebagai ayah seperti yang diinginkan oleh Allah dan agamanya. Seorang pemain bola tidak akan diam hanya punya bola. Gila rasanya, bodoh rasanya jika ada orang membeli dan kemudian punya bola lalu dia mengatakan aku adalah pemain bola. Maka begitulah kurang lebih gambarannya, bahwa gila dan bodoh rasanya jika ada orang punya anak lalu dia bilang aku adalah seorang ayah dari 5 anak, namun ternyata dia bukan ayah yang difungsikan oleh seperti yang diinginkan oleh Allah dan agamanya. Hadirahimakumullah, maka jika kita mau dipanggil dengan seorang sebutan ayah, maka kita harus bersiap dan menerima konsekuensinya, di mana seorang ayah harus mengasuh anak bersama istrinya, bukan melepas tangan dan kemudian diserahkan semua pada istrinya. Allah katakan, lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi segalanya. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apapun yang Ia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inasa. Kalau Allah mau, Allah akan berikan kepada siapapun yang dikehendaki anak keturunan wanita. Wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dan jika Allah mau, maka Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki anak laki-laki. Dan jika Allah mau, Allah akan berikan kepada seseorang pasangan-pasangan anak laki dan wanita. Dan jika Allah mau, Allah akan jadikan siapapun menurut kehendak Allah menjadi orang yang mandul dan tidak punya anak. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Hadirin, jika hari ini kita terpilih sebagai seorang laki-laki yang Allah anugerahkan kepada kita anak, laki-laki maupun perempuan ataupun dua-duanya, maka patut kita syukuri, lalu kita cari tahu apa kewajiban kita sebagai seorang ayah atau laki-laki yang diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa anak-anak kita menjadi orang-orang yang luar biasa di mata Allah dan agamanya. Hadirin rahimakumullah, pengambilan keputusan setelah ada visi itu akan lebih mudah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dikisahkan punya istri Sarah, juga punya istri Hajar. Namun di tengah kesibukan beliau untuk mendakwahkan agama Allah, beberapa negara didatangi untuk menyampaikan agama Allah sesuai dengan kehendak Allah dan perintahnya. Namun lihatlah dalam kisah Abul Bashar ketiga ini, yakni bapak manusia yang ketiga, Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam menempatkan istri keduanya Hajar bersama putranya Ismail alaihissalam, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, kutempatkan mereka sebagian dari anak cucu dan keturunanku, sebagian daripada keturunanku di satu lembah tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tetapi Allah di dekat rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus salat. Ya Tuhanku, kenapa? Supaya mereka mudah mendirikan salat. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai seorang ayah cari visi, cari misi, kemudian menentukan di mana anak kita akan kita tempatkan, lalu di mana anak kita akan disekolahkan, lalu mengambil jurusan apa, itu semua bagian dari kewajiban seorang ayah. Hadirin rahimakumullah, di tengah-tengah kesibukan sebagai seorang nabi sekaligus sebagai seorang ayah, ada banyak kisah menyebutkan di mana Nabi Ibrahim alaihissalam tetap datang dan menemui putra-putranya. Mungkin putranya yang di sana dengan Sarah istrinya, mungkin putranya yang di sini dengan Hajar istrinya, dan lalu menyampaikan apa yang disampaikan untuk putra-putranya. Maka bisa kita katakan bahwa mungkin ayah tidak ada untuk anak setiap saat, tapi ayah akan ada di saat yang tepat. Maka begitulah kondisi kita hari ini, pagi kerja, pulang malam, begitu setiap satu pekannya terus sampai bertahun-tahun. Mungkin kita tidak akan ada setiap saat untuk anak kita, tapi hadirin, seorang ayah harus ada untuk anaknya di waktu yang tepat. Maka kapankah waktu yang tepat? Itu akan disampaikan berikutnya. Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala katakan bahwa sebagian ulama di antara ulama-ulama salaf kita mengatakan, innallaha yas'alul walid an waladihi. Nanti di akhirat kelak Allah pertama akan bertanya dulu kepada kita sebagai orang tua laki-laki
tentang tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Apakah kita sudah mengarahkan mereka kepada keimanan yang betul? Apakah kita sudah mendidik mereka dengan pendidikan keimanan yang betul? Ataukah belum? Sebelum Allah bertanya kepada anak-anak kita nanti tentang kebaktian mereka kepada kita sebagai orang tuanya. Ada masanya Allah tanya kepada kita tentang anak kita. Ada masanya Allah akan tanya tentang anak, tentang baktinya kepada orang tuanya. Namun ternyata tanggung jawab ayahlah yang lebih dulu ditanyakan oleh Allah ketimbang daripada anak bakti kepada orang tuanya. Sehingga Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kalian semua adalah penanggung jawab dan kalian akan ditanya atas pertanggungjawaban kalian dan rakyat kalian. Pemimpin adalah pemimpin dan penanggung jawab akan ditanya atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah ayah pemimpin akan ditanya tentang anak dan istrinya. Jadi nanti di akhirat gambarannya kita sebagai laki-laki akan diberdirikan di hadapan Allah. Lalu akan ditanya, apakah kamu sudah mendidik anakmu? Apakah kamu sudah mengarahkan mereka kepada keimanan yang betul, kepada sunnah Rasul yang betul ataukah belum? Dan saat itu kita tidak lagi seperti sekarang dengan mengatakan, entah Allah, dulu aku serahkan kepada istriku. Hari itu tidak lagi cerita di mana suami bersembunyi di belakang ketiak istri, tapi kita lah akan bertanggung jawab sendiri dan kita akan tegas mengatakan, betul ya Allah, dari sejak kecil aku didik mereka, ku arahkan mereka kepada keimanan yang betul, ku ajak mereka bicara, ku ajak mereka dialog, ku ajak mereka untuk berfikir, ku ajari mereka tanggung jawab dan sebagainya. Maka kalau hari ini kita laksanakan, kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala katakan lagi, aksarul aulad inama ja'a fasadu min qibalil aba wa ihmalihim. Kebanyakan anak-anak setelah diteliti, pelencengan-pelencengan, ketidakwajaran yang terjadi pada anak-anak remaja, itu semua kebanyakan adalah terjadi karena ayah-ayah mereka. Karena ayah mereka menelantarkan, karena ayah mereka membiarkan dan tidak mengajarkan keimanan, keagamaan, mana yang fardu, mana yang sunnah, lalu mereka disia-siakan di waktu kecil. Sehingga jangan salahkan nanti jika seorang anak ketika dewasa dia durhaka kepada orang tuanya, dia akan bisa katakan, innaka aqaftani saghira, wahai ayah, dulu engkau durhaka kepadaku di waktu aku kecil, yakni engkau lepas tanggung jawab, tidak mengajarkan kepadaku tentang agama di waktu aku kecil. Fa aqaftuka kabira, maka saat sekarang engkau telah tua, aku durhaka kepadamu. Wa adha'tani walada, kau sia-siakan dulu ketika aku masih kecil. Fa adha'tuka syaikha, maka sekarang ketika engkau tua, ku sia-siakan dirimu, tidak ku urus. Hadirin rahimakumullah, maka benarlah apa yang dikatakan seorang penyair Ahmad Syauqi rahimahullahu taala berkata, laisal yatim man intaha abawahu min hamil hayati wa khallafahu dalila. Bukanlah anak yatim mereka anak-anak yang ditinggal mati oleh ayah dan ibunya dan mereka menderita secara ekonomi. Innal yatim huwallazi talqahu lahu umman takhalat aw aban mashghula. Yatim yang sebenarnya adalah mereka anak-anak yang kamu dapati, kamu jumpai mereka punya ibu dan punya ayah, tapi mereka sibuk dengan urusan kerja mereka sendiri sehingga mereka tidak mendapatkan pendidikan keimanan dan keagamaan dari kedua orang tuanya. Satu penutup untuk khutbah hari ini, satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaknya takut mereka orang-orang yang jika mereka meninggalkan generasi setelah mereka mati menjadi generasi-generasi yang lemah, disebutnya dzurriyyatan di'afa. Dan hadirin, generasi lemah atau dzurriyyatan di'afa bukan lemah secara fisik, di'afan adalah lemah mental. Dan hari ini kita bisa melihat di depan mata kita sendiri di mana anak kita kebanyakan mereka punya lemah mental hari ini, sehingga ketika menghadapi masalah sedikit saja di sekolah mereka, di pesantren mereka, dalam rumah tangga mereka, bahkan mereka lebih dulu menyerah tanpa ada perjuangan sebelumnya, sehingga pindah sekolah menjadi hal yang biasa, pindah pesantren atau tinggalkan pesantren hal yang biasa, bahkan meninggalkan istri juga menjadi hal yang biasa hari ini karena mereka adalah anak-anak yang lemah mental. Maka hadirin, takutlah kepada Allah Ta'ala sebagai laki-laki, sebagai khalifah, sebagai penanggung jawab. Maka perlu kita mengajarkan anak dengan cara satu, Al-Quran mengajarkan konsep untuk mengajarkan fikir kepada anak-anak. Afala ta'qilun, la'allakum ta'qilun. Al-qari'ah, mal-qari'ah. Ditanya anak-anak, diajak ngobrol anak-anak, dikasih solusi ketika punya masalah. Sejak kecil diajarkan untuk jangan lari dari masalah,
maka insya Allah ketika nanti anak kita dewasa, dia menjadi anak yang bertanggung jawab. Di sekolah dia kuat, dalam pekerjaan dia kuat, dengan istri dan pasangannya dia kuat, menghadapi dunia dia kuat. Hadirin, semua itu adalah tanggung jawab kita bersama sebagai seorang ayah. Sehingga jangan lupa, ada 3 hal penting yang harus kita berikan kepada anak kita sejak dini. Pertama adalah asupan akal. Asupan akal dengan cara tadi dilatih mentalnya dengan diajak bicara setiap waktu. Apalagi saat mereka sedang sakit, saat mereka sedang lemah, maka ayahlah yang akan datang menjadi seorang konselor. Dan kita tidak perlu pandai berkata-kata, yang penting kita punya kapasitas untuk ditunjukkan kepada anak bahwa kita juga punya kekuatan, dan kita juga punya amal untuk diberikan kepada anak bahwa setiap masalah pasti ada solusinya, nak. Kedua, jasad atau body pun kita urus dari kecil, kita kasih makan dengan makanan yang baik. Namun lebih penting daripada itu, sekedar itu adalah ruhaniyat mereka. Hadirin, bukankah kita lihat sejarah bahwa dalam bangsa negara kita banyak dulu para pejuang-pejuang negara, secara fisik mereka mungkin lemah karena kurang dari makan, tapi secara mental mereka kuat. Bahkan ulama-ulama kita pun begitu, mungkin mereka secara fisik lemah tapi mental mereka kuat-kuat, sehingga baik pahlawan kita maupun ulama-ulama kita semua walaupun lemah fisiknya tapi ditakuti oleh musuh-musuh negara atau musuh-musuh agama. Demikian hadirin, menjadi fikir kita bersama. Maka kita yang punya anak, kita kembali lagi kepada kodrat kita sebagai Adam dan Khalifah. Kita jadikan anak kita sebagai generasi yang hebat, generasi yang kuat, seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي وفقنا لأداء الجمع والجماعات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات المعجزات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما تعاقبت الأوقات والساعات. أما بعد، فيا أيها الإخوان رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعزنا وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. أعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة، ومن فتنتهما ومن بليتهما ومن فضيحتهما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.